Cuber, saya lagi pusing nih. Ada yang nantangin saya, berani nggak ya saya toyor kepala sekolah saya? Saya mesti mikirin nih, ini yang diuji keberanian apa kepintaran? Karena kita sekarang lagi ngomongin keberanian. Kalau menurut saya, keberanian itu nggak bisa dipisahkan dengan kepintaran. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang bukan sebenarnya membuktikan bahwa kita ini berani, tetapi juga melihat kita ini pinter atau bodoh. Kalau misalnya teman kita nantangin, kamu berani nggak nyebrang jalan tutup mata di jalan raya? Itu kita lebih ke berani atau kita ke bodoh? Saya mau tanya, coba Cuber sendiri yang jawab. Kadang-kadang kalau kita sekedar membuktikan keberanian saja, kita sendiri yang rugi. Yang dirugikan kita sendiri, yang nantang kita rugi nggak? Enggak. Malah kita bukan dipuji karena keberanian kita lebih dicela karena kebodohan kita. Mau aja ya disuruh kayak gitu. Dan banyak sekali yang kita temukan sebenarnya. Cubers, sehari-hari kita ketemu teman kita nantangin kita, kamu berani nggak nyobain ini, nyobain itu. Tanpa kita pikir panjang apa pengaruhnya buat kita, apa kebaikan buat kita jawab saja kita berani. Karena kita nggak mau dikatain kita penakut. Saya ingatkan sekali lagi, Cubers, keberanian tidak bisa dipisahkan sama kepintaran. Kamu harus pintar dulu, baru kamu menunjukkan bahwa kamu berani. Sehingga kamu bisa membedakan mana tantangan yang perlu dijawab atau mana tantangan yang perlu ditolak. Memang susah. Biasanya kita berhadapan dengan cemohan teman-teman, ya gitu aja nggak berani cupu loh, payah. But you know what? Percaya deh, lebih bagus kamu berani menolak dan memilih mana tantangan yang pantas untuk kamu uji atau kamu buktikan daripada kamu sekedar menerima semua tantangan atau membuktikan kamu berani. Dan kepintaran itu didapat dari mana? Ya itu satu, kamu harus pintar dulu. Pintarnya ya kamu dapat dari kamu menjadi orang yang mau diajar, mendengarkan didikan orang tua kamu. Orang tua kamu bilang begini. Guru kamu bilang begini, kakak kamu bilang begini, kamu dengerin semua yang baik. Atau kamu baca Alkitab, firman Tuhan juga banyak sekali mengajarkan suatu kebenaran buat kita. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, awal dari kepintaran kita. Kalau kita sudah pintar, kita akan lebih bisa lagi membuktikan keberanian kita. Jangan takut dibilang kamu gak berani atau penakut. Daripada kamu sia-sia, daripada kamu merugikan diri kamu sendiri, daripada pada saat kamu membuktikan, kamu menghancurkan hidup kamu saat itu juga sampai masa depan. Jadi Cubers, berani tidak pernah dipisahkan dari kepintaran. Pintar dulu, baru berani. Sehingga kalau kamu sudah pintar, kamu lebih bisa membuktikan banyak hal lagi. Get it? Halo, nama gue Meli, dan menurut gue berani itu dulu berarti mencoba sesuatu hal yang baru. Dan hal yang baru itu ya bisa macam-macam, tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, hal barunya mungkin bagus. Tapi kalau moodnya lagi jelek, hal barunya juga pasti jelek. Contoh, mabok. Dan bagi gue itu sesuatu hal yang menyenangkan ya, karena teman gue yang lain mungkin nggak bisa, tapi gue bisa gitu. Setelah melakukan hal itu, yang pertama emang ada kepuasan tersendiri ya, karena ada pelampiasan, ada sesuatu hal yang gue lakukan yang nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi di hati nurani pasti ngomong lah, sebenarnya itu nggak baik. Jadi ada sedikit rasa sesal lah di hati. Sebenarnya mungkin karena keadaan rumah ya, keadaan rumah nggak menyenangkan, nggak damai, nggak enjoy, jadi gue lebih cari keluar. Waktu itu pernah ya, saking udah paling pol kan 40% gitu ya, kita udah mabok dan akhirnya pulang dan muntah-muntah segala macem, dan keadaan badan jadi nggak enak. Yang didapat bukan dia seneng, bukan dia damai, malah jadi nggak enak badan, terus jadi ngerasa bersalah, jadi serba salah lah. Di situ gue mikir gitu ya, keberanian itu harus yang bagus. Kalau yang jelek itu namanya bukan berani, tapi bodoh. Ya semuanya proses ya, nggak ada orang yang tiba-tiba jadi berani, nggak ada orang yang tiba-tiba tahu apa itu benar, apa itu salah, nggak ada ya. Semua itu sih nggak lepas ya dari ya kasihnya Tuhan lah sama gue. Kalau misalnya gue bisa berubah, itu semua karena Tuhan yang baik. Tuhan kasih kesempatan untuk gue bisa bertobat dari jalan gue yang salah, dan gue bisa memperbaikinya. Sebenarnya kalau mental berani, dari dulu pun gue sama gitu ya, mencoba sesuatu yang baru, itu tidak berubah. Tapi apakah yang positif atau negatif? Ya gue mencoba ya, bukannya sekarang ini udah positif semua, enggak. Tapi ada satu hal yang gue coba berani untuk melakukan hal yang baru, yang positif adalah, yaitu gue keluar dari zona nyaman gue. Kalau sekarang, kalau misalnya ada yang ngajakin yang nggak bener gitu ya berani untuk nolak lah. Ya kita sendiri kalau kita tahu apa yang benar, ya kita harus berani mempertahankan yang benar itu. Itu baru namanya berani.
Berani itu harus, karena hidup ini keras, kita harus berani. Kalau berani bukan berarti kita nggak pernah salah. Kalau kita salah, kita harus berani mengakui. Dan setelah mengakui, kita harus berani untuk bangkit dan melakukan yang benar. Itu baru berani.